Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib Masjid Amani Al-Hashimi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu karya tulis Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita kemarin sampai di hadis kepinten 19, dan hari ini kita akan membahas beberapa faedah, beberapa pelajaran dari hadis yang ke-19, dan insya Allah kami akan membawakan sekurang-kurangnya ada 8 faedah karena keterbatasan ilmu dan waktu. Nah, sebelum kita ke faedah, kita akan dengarkan terlebih dahulu hadisnya. Tafadhol Iqra. Terus wa fi riwayatin ghairu Tirmidzi ifadillah tajiduhu amama ta'aruf ilallahi fi rakhami ya'rifka fi syiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna nasra ma'asr wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Baik, jazakallahu khairan.
Kemarin kita sudah bahas hadis yang ke-19 ini secara ringkas ya. Bahwasanya di hadis ini Nabi SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niku sinten Nabi? Sinten? Keponakan atau sepupu? Sepupu nggih. Kalau keponakan niku sinten? Sinten keponakan sekaligus mantu sinten? Ali nggih, ibu-ibu masyaallah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Nabi SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Apa nasihatnya? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menjumpai kemudahan di hadapanmu, menjumpai Allah di hadapanmu. Kemarin sudah kita jelaskan, di antaranya adalah kemudahan yang akan Allah berikan, jalan keluar dari kesulitan. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau minta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau minta tolong, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Sesungguhnya semua manusia itu apabila mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan. Ya, jadi misalnya ada sekelompok manusia pengen memberikan uang ke kita, ya. Pengen apa? Memberikan uang ke kita. Kita sedekah yulah mingkancane, transfer diem-diem gitu. Ada 10 orang pengen transfer ke kita. Satu orang pinten Pak Bu? Pinten biasanya mboten nate ditransferin apa? Misal satu orang 500.000, ada 10 berarti 5 juta. Mereka pengen memberikan 5 juta ke kita. Mereka pengen memberikan 5 juta ke kita. Berarti kan pengen memberikan manfaat ke kita nggih? Nggih. Dan manfaat itu tidak akan sampai ke kita kecuali yang telah Allah tetapkan. Ternyata di catatan takdir rezeki kita itu bukan 5 juta pada saat itu. Pinten? 2 juta. Loh, kenapa yang 3 juta kok nggak sampai? Ternyata sing siji kelalen pine. Yang kedua ATM-nya keblokir. Yang ketiga, dan pokoknya macam-macam. Ternyata yang sampai ke kita cuma apa? 2 juta. Padahal mereka merencanakan pinten? 5 juta. Inilah maksud illa ma katabahu illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka pengen memberikan manfaat ke kita, yang sampai ke kita itulah yang Allah telah tetapkan di catatan takdir. Contohnya tadi. Dan sebaliknya, wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalau seandainya ada sekelompok orang pengen mencelakaimu dengan sesuatu, maka tidak akan sampai kepadamu kecuali yang telah Allah tetapkan. Misal ada 10 preman, dia atau mereka pengen mencelakai kita, pengen membunuh kita, naudzubillah. Misal mereka berarti kan pengen memberikan keburukan nggih ke kita. Dan ternyata di catatan takdir keburukan yang menimpa kita itu cuma lecet-lecet kok. Yang 10 misalnya udah pada maju, ternyata ada yang kepaduk misalnya, nggak jadi bacok kita. Yang satunya mungkin karena dikejar anjing, satunya jadi gemblung tiba-tiba ya. Mereka padahal merencanakan pembunuhan ke kita.
tapi ternyata kita cuma kena tebasan sedikit. Nah, itulah sesuatu yang telah Allah takdirkan. Jadi intinya kita itu akan mendapatkan manfaat dan keburukan atas semua yang telah Allah tetapkan. Rencana manusia itu belum tentu terjadi kepada kita, tapi sesuatu yang telah Allah tetapkan sudah pasti menimpa kita. Ini diantaranya. Kemudian kata Nabi SAW, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Catatan takdir telah sempurna, pena-pena telah kering, ya, dan lembaran-lembaran telah kering pula. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang berikutnya kata Nabi SAW, ihfadillaha tajidhu amamak, ta'arraf ilallahi firraha, ya'rifka fisyiddah. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menemui Allah di hadapanmu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menemui Allah di hadapanmu. Engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'arraf ilallahi firraha, ya'rifka fisyiddah. Senantiasalah ingat kepada Allah ketika dalam keadaan bahagia, maka Allah akan mengingatmu ketika engkau dalam keadaan sedih atau dalam keadaan susah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah segala hal yang menimpamu maka tidak akan meleset. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Atau kebalikannya nggih. Yang pertama, apa saja yang tidak menimpamu maka tidak akan menimpamu, dan apa saja yang menimpamu pasti tidak akan meleset. Wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu akan diraih dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan kebahagiaan itu akan diraih setelah kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ini hadis yang kemarin kita bahas. Malam hari ini kita akan membahas beberapa pelajaran dari hadis tersebut. Pelajaran yang pertama, ya, faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita keakraban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang remaja, ya, dengan anak muda, dan ketawaduan beliau. Ini faedah yang pertama. Napa Pak Bu? Keakraban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan remaja dan tawaduknya beliau. Faedah ini kita ambil dari redaksi yang bagaimana? Ucapannya Ibnu Abbas. Pripun? Kuntu khalfan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari aku pernah bonceng Nabi di belakang. Nah, bonceng apa di sini? Bonceng keledai. Bayangkan Pak Bu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu jabatannya lebih tinggi dari apa? Presiden. Tapi beliau nggak malu naik keledai. Keledai pada saat itu adalah kendaraan paling jelek, paling sederhana, nggih. Berarti next iki apa? Napa? Bajai ya sih apik wae. Sepeda teruntuk napa niku, Pak? Mobil nggih. Oh ya, itu kelas kuda niku.
Berarti ya sepeda mungkin. Tapi siki pit jutaan nggih. Ngungkuli motor. Ya sepeda yang sangat sederhana lah. Sepeda yang udah karaten mungkin. Terus bane geol-geol ya. Remnya wulet banget. Nah, itu keledai adalah kendaraan paling sederhana zaman dulu. Dan Nabi SAW nggak malu naik itu, Pak Bu. Masya Allah. Dan Nabi SAW begitu akrabnya dengan anak muda. Nah, ini kan sesuatu yang Masya Allah. Sebagian dari kita itu kadang nggak mau bergaul dengan anak muda, gengsi, mbokan wibawane turun. Nah, biasanya ada yang seperti itu. Lah wong canom ya karo wong nom nganang-nganang aja karo sing tua-tua gitu. Padahal belum tentu yang tua itu lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau teliti lebih dalam, Pak Bu, pada saat itu Nabi SAW itu kisaran umur 60 tahun. Masih muda apa sudah tua? Udah tua, 60 tahun itu. Karena Ibnu Abbas kan lahir tahun 3 tahun sebelum Hijriah. Nabi SAW meninggal tahun umur 63 nggih, di tahun 11 Hijriah. 11 10 Kenapa nggih? Nanti kita lihat lagi nggih insyaallah. 11 kalau nggak salah atau 10, 11 kalau nggak salah. Berarti kalau dihitung ketika Nabi SAW meninggal di tahun 11 Hijriah itu ya, Abdullah bin Abbas umurnya berarti sekitar ya 13 tahunan atau 14. Dan kalau dikurangi ketika kejadian hadis ini, itu berarti sekitar, ya kalau dilihat dari Ibnu Abbas masih remaja, umurnya sekitar 10 tahunan. Berarti Nabi umurnya ketika itu sekitar 60 tahunan, Pak Bu. Ya, sekitar 60 tahunan. Bayangkan 60 tahun boncengna bocah nom. Ya, Masya Allah. Ini faedah yang pertama yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sangat akrab dengan anak muda, ya, anak remaja. Hulam itu artinya adalah anak remaja yang berproses ke balik, ya. Ya bocah SMP-an lah, bocah-bocah SMP. Kemudian faedah yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah balasan sesuai dengan perbuatan. Al-jaza min jinsil amal. Faedah ini kita ambil dari sabda Nabi yang bunyinya nopo, Pak Bu? Balasan sesuai dengan perbuatan. Sabda Nabi yang bunyinya bagaimana? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kalau kita menjaga syariat-syariat Islam, hukum-hukum Islam, mengamalkan kewajiban, menjauhi hal-hal yang diharamkan, maka Allah akan menjaga kita. Jadi menjaga di sini kemarin sudah kita jelaskan maksudnya apa? Menjaga syariat-syariat Islam. Kalau kita menjaga syariat-syariat Islam dengan baik, dengan sempurna, maka balasannya kita juga dijaga. Dijaga teng sinten? Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas perbuatan baik kita. Dan kira-kira kalau Allah itu balas, balasannya setara apa jauh lebih baik, Pak Bu? Jauh lebih baik.
Emangnya kula lan panjenengan ya. Kadang kita diberikan sesuatu yang baik, kemudian balasnya sing mandan kurang baik. Dikirimi ayam goreng, rantangnya dibalikin ya, dikembalikan dengan isi nopo ayam goreng barang. Ya alhamdulillah kalau ayam goreng juga. Kadang ada yang kosongan ya. Manusia itu kadang perhitungan, bagaimana caranya supaya nggak rugi. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu kalau membalas pasti sempurna dan pasti jauh lebih baik. Dalilnya adalah dalam Al-Quran surat Al-Hadid, Pak Bu. Al-Quran surat Al-Hadid ayat ke-11 kalau tidak salah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah? Siapakah yang mau menginfakkan hartanya kepada Allah? Niscaya Allah akan membalas kebaikannya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Berarti kalau kita menginfakkan harta sekian, 100.000 misalnya, maka Allah akan membalas jauh lebih dari 100.000. Semakin besar kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, balasannya juga akan semakin besar. Cuma di sini ada catatan dari para ulama. Nggak boleh bagi kita kemudian menginfakkan harta kita untuk meraih dunia. Tujuan utamanya jangan itu. Dan ini pernah kita bahas di hadis kepinten Pak Bu? Pertama, nggih, Masya Allah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya, maka dinilai pahala. Akan tetapi barang siapa yang hijrahnya, beramal solehnya karena pengen dapat dunia, karena pengen menikahi wanita, karena pengen bagian yang semu dari dunia, maka kata Allah dia akan mendapatkan itu, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Ini pernah kita bahas dulu. Inilah dalil tadi di Al-Quran ya, bahwasanya Allah kalau membalas pasti balasannya jauh lebih baik. Tidak mungkin lebih buruk, tidak ya. Dan nggak mesti balasannya itu harta, nggak mesti Pak Bu. Keluarga kita sehat terus, nggak pernah masuk rumah sakit, itu adalah kenikmatan yang jauh lebih berharga. Ustadz, saya sering infak Ustadz, aben ke masjid 10.000, tapi denge ya duitnya semene-mene bae Ustadz. Panjenengan sehat terus, alhamdulillah, ora tahu mlebu rumah sakit Ustadz. Itu balasan dari Allah ya. Terkadang kita itu lebih mikirnya ke nominal duit, padahal kesehatan, kecerdasan, dimudahkan urusan, itu juga balasan dari Allah, kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ya. Maka perlu kita pahami ini bersama. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini adalah pentingnya mendidik anak sejak dini. Pentingnya mendidik anak sejak dini. Faedah ini kita ambil dari nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Nasihatnya cukup panjang. Dan nggak apa-apa sesekali kita memberikan nasihat kepada anak kita yang sudah tamyiz ya. Tamyiz niku napa? Berakal, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, sing panas karo sing atis ya, yang dingin, bisa membedakan antara yang baik dan buruk.
maka nggak apa-apa kita sesekali kasih nasihat yang agak panjang, kasih kultum gitu ya. Ini yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat, pentingnya menanamkan akidah sebelum yang lain. Yang keempat apa? Pentingnya menanamkan akidah sebelum yang lain. Kenapa harus akidah dulu Pak Bu? Kenapa kok akidah itu yang paling penting? Amleng dening. Kenapa? Karena akidah adalah pondasi. Kalau pondasi seseorang sudah kuat, maka menerima hukum itu mudah. Dan itu bisa kita buktikan ke orang yang akidahnya sudah kuat dengan orang yang akidahnya nuwun sewu belum kuat. Coba panjenengan kasih hukum, mana yang lebih keras penolakannya ya. Akidah itu sangat penting ya. Nuwun sewu, ada orang masih melakukan perbuatan syirik, meninggalkan sholat, lalu dikasih hukum memanjangkan jenggot ke sunnah mas ya. Aja diketoki, biasanya responnya apa? Lah ngurus temen, langsung dipancas ya. Rata-rata seperti itu. Kenapa? Karena akidah itu pondasi, dan inilah yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama berdakwah. Di awal-awal dakwahnya beliau itu menyampaikan akidah terus, akidah. Kapan fikih? Ketika akidah mereka sudah kuat, dan terbukti ketika ayat khomer itu turun melarang manusia sudah tidak boleh minum khomer, para sahabat langsung membanting kendi-kendinya Pak Bu, langsung ditumpahkan, langsung dibuang, yang sudah ada di mulutnya pun langsung dimuntahkan. Beda dengan kita ya, ada larangan mungkin lagi wis tanggung, wis tekan telak ya eman-eman ya, terakhir kesempatan terakhir gelek nembe. Para sahabat tidak, bahkan diceritakan ada yang sampai sudah sampai ini tenggorokan minggari lek. Ternyata dengar sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari ini telah mengharamkan khamar, begitu pula dengan rasulnya, langsung dimutahkan Pak Bu. Ini menunjukkan betapa kuatnya pondasi akidah mereka ya. Dan faedah yang keempat ini kita ambil dari nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan nasihat itu kepada Ibnu Abbas. Ada 3 poin yang isinya akidah semua. Yang pertama, Nabi bersabda, ihfadzillah yahfadzka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jalankan syariat Allah. Ini kan dalam masalah akidah. Tauhidkan Allah ya. Beribadahlah kepada Allah. Ini termasuk menjaga syariat Allah. Lalu yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau ingin meminta ya, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau ingin meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah, bahkan dalam urusan yang remeh-temeh. Dalam sebuah hadis disebutkan Pak Bu, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu hatta yas'alahul milha wa hatta yas'alahu shis'a na'lihi idan qata'a. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi,
Kata Nabi SAW, hendaklah seseorang itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya permintaan, bahkan sampai dalam urusan minta garam. Butuh garam, maka yang utama kita ucapkan adalah minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi SAW, sampai tali sandalnya putus pun, yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang hamba adalah minta kepada Allah. Ini dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Namun sebagian ulama ada yang menilai hadis ini dhaif, ada juga yang menilai hadis ini hasan. Kemudian faedah sebelum ke faedah berikutnya, Nabi SAW di sini menanamkan akidah, diantaranya juga perintah untuk minta tolong hanya kepada Allah. Fasta'in billah, idza sta'anta fasta'in billah. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kita selalu mengucapkan itu dalam sholat, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu tempat bergantung. Dan inilah faedah yang kelima. Faedah kelima adalah ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketergantungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil Al-Quran yang menyebutkan ini diantaranya adalah di dalam surat Al-Naba, Masya Allah, Al-Ikhlas. Perasaan dari tadi yang jawab ibu-ibu terus nih, bapak-bapak tawadu, Masya Allah. Barakallahu fihinna. Dalam surat Al-Ikhlas, bagaimana bunyinya? Coba sekarang bapak-bapak. Masya Allah, ibu-ibunya ini semangat ya. Allahus somad. Somad niku artinya adalah Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Jadi semua makhluk itu ya bergantung hanya kepada Allah. Meminta sesuatu, pertolongan, kebutuhan hanya kepada Allah ya, manusia itu hanya sebagai perantara, dan itu pun ada syaratnya, sesuatu yang dia mampui. Kalau manusia itu nggak mampu, ya kita stop, jangan minta tolong ke orang tersebut. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala urusan. Dan ini panjenengan sudah pelajari mungkin di kitab Tauhid di awal-awal tentang rububiyatullah. Rububiyah itu diambil dari kata apa? Rob. Rob itu artinya apa? Mengatur ya, yang mengayomi, yang mengatur, melakukan ini itu. Dan dalil dalam Al-Quran banyak Pak Bu yang menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang mengatur. Di antaranya di surat Al-Fatihah yang bunyinya bagaimana? Pripun? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana yang menunjukkan Allah mengatur? Masya Allah, Rabbul Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Pripun? Nggih, Tuhan seluruh alam. Di situ pakai kata Rabb. Rabba yurabbi. Mengatur. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur, enggak cuma dunia, tapi alam semesta juga. Dalil lainnya juga disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat kedua.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah Subhanahu wa taala itu yang mengatur seluruh urusan manusia, seluruh urusan makhluk, dan merinci tanda-tanda kebesarannya agar kalian meyakini bahwasanya nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faedah yang ke-6. Berapa faedah Pak Bu? Berapa tadi? 8 nggih. Berarti sekarang yang ke-7. Pas nggih insyaallah nih adzan. Yang ke-7 adalah kelapangan, kemudahan serta kemenangan akan menyertai hamba Allah yang beriman dan bersabar. Napa yang ke-7? Kelapangan. Kelapangan ini maksudnya napa? Bukan pergi ke lapangan nggih. Kelapangan itu napa? Kelegowoan dada, kelegowoan hati ya. Ya ke apa ya? Bahasa Indonesia lainnya apa? Hah? Lapang dada ya, kelapangan dada nggih. Kelapangan dada, kemudahan serta kemenangan akan menyertai hamba Allah yang napa? Beriman dan bersabar. Dalilnya mana Ustadz? Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam napa? Wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah kemenangan itu akan diraih dengan kesabaran ya. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran surat As-Sajdah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat As-Sajdah ayat 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Orang-orang terdahulu itu mereka kami jadikan sebagai para pemimpin. Kenapa mereka bisa menjadi pemimpin? Tentunya pemimpin yang baik, yang amanah. Kenapa kok mereka bisa menjadi pemimpin yang baik dan menjadi pemimpin dengan cara yang benar? Lamma sabaru, karena mereka telah bersabar atas apa yang menimpa mereka. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka beriman dengan ayat-ayat kami. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang beriman, orang yang bertakwa akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk menyelesaikan urusannya di surat At-Tolak, Masya Allah, ayat ke-2. Masya Allah, di surat At-Tolak ayat kedua kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi dia. Kemudian faedah yang terakhir yaitu pentingnya memahami dalil dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah. Pentingnya memahami dalil dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah. Faedah ini kita ambil dari penjelasan kemarin, yaitu ketika kita menyampaikan ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kan di situ timbul pertanyaan, masa Allah butuh dijaga? Begitu nggih? Masa Allah dijaga? Maksudnya sih kepriwe? Nah, maksudnya itu jangan sampai kita memberi pemahaman sendiri, jangan. Kalau nggak paham ya kita tanya kepada yang paham. Nah, kemarin kita bawakan penjelasannya Syekh Shalih Al Fauzan, Imam An-Nawawi, dan ulama-ulama lain. Mereka sepakat semuanya ihfadillah, jagalah Allah, maksudnya adalah menjaga hukum-hukum syariat yang telah Allah tetapkan. Jadi bukan berarti kita kemudian menjaga Allah gitu, enggak. Kitalah yang harusnya dijaga sama Allah ya.
Ini pentingnya kita memahami dalil dengan bimbingan ulama. Jangan sampai kita menyampaikan ilmu tanpa dalil yang nggak jelas dan kita nggak paham. Hati-hati, karena bisa fatal, ya. Dan ini pernah terjadi di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ketika itu pernah ada sahabat Nabi yang lagi safar, kemudian kepalanya bocor, kepalanya bocor, keluar darah banyak banget. Lalu di malam harinya dia mandi janabah, bukan mandi janabah, dalam keadaan junub, mimpi basah. Lalu orang ini pun tanya kepada para sahabatnya, apakah kalian berpendapat aku ini dapat rukhsah nggak mandi, tayamum saja? Menurut kalian bagaimana? Mereka langsung jawab, nggak ada rukhsah bagimu. Isi bisa ngadeg, isi bisa ngomong, isi bisa melaku, adus. Jadi orang ini, ya, yang ditanya langsung ngasih fatwa, mandi kamu, nggak ada rukhsah. Akhirnya dia pun mandi, dan apa yang terjadi? Mati, meninggal dunia. Maka hal ini pun dilaporkan oleh Jabir bin Abdillah. Jabir lapor kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasul, telah terjadi seperti ini. Bagaimana pendapatmu? Nabi SAW langsung kecewa dan beliau bersabda, mereka telah membunuhnya. Kenapa mereka nggak mau tanya? Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Jadi Nabi SAW langsung memvonis mereka telah membunuhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dikarenakan nekat, ya. Nekat yang tidak sesuai dengan kadarnya atau tidak sesuai dengan ilmu yang dia pahami. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, turun. Apa sih?